Kami dari kelompok 8 ingin presentasikan terkait materi laporan laba rugi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Neneng Hasanah SE MAK. Yang pertama, hubungan neraca dan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan angka laba atau rugi bersih suatu periode akuntansi yang sering disebut sebagai bottom line karena berada di bagian akhir laporan. Nilai laba atau rugi bersih yang dihasilkan akan mempengaruhi komponen ekuitas di neraca, khususnya pos laba ditahan jika laba ditahan untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan, dan pos laba rugi jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan kata lain, laporan laba rugi menjelaskan perubahan ekuitas yang terjadi. Selanjutnya, pendekatan hubungan neraca dan laba rugi. Dalam teori akuntansi terdapat dua pendekatan untuk menilai hubungan antara neraca dan laba rugi, yaitu yang pertama, articulate approach, di mana laporan laba rugi adalah bagian dari perubahan modal, dan yang kedua, non-articulate approach. Neraca dan laba rugi disajikan secara independen satu sama lain. Konsep pendekatan articulate dan non-articulate approach. Dalam pendekatan articulate ada dua konsep, yaitu satu, revenue expense approach, fokus pada penghasilan dan biaya atau matching. Yang kedua, asset liability approach, fokus pada perubahan nilai aset dan kewajiban. Dalam konsep pendekatan non-articulate, ada transaksi yang tidak mempengaruhi laba, langsung dipindahkan ke pos yang bukan hasil dan bukan biaya, seperti kerugian sementara ke penyesuaian unrealized capital. Konsep matching biaya dan penghasilan direct matching. Berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya dan prinsip, matching dikenal dua konsep berikut. Yang pertama, direct matching atau product matching, biaya dikaitkan langsung ke produk. Yang kedua itu indirect matching atau period matching, biaya dibebankan selama periode. Definisi revenue, expense, gain, dan loss. Revenue atau hasil, yaitu peningkatan aset dari aktivitas utama perusahaan. Kemudian ada expense atau biaya, penggunaan aset atau munculnya kewajiban karena operasi. Kemudian ada gain dan loss, atau keuntungan dan kerugian insidental bukan dari kegiatan utama. Definisi laba rugi. Laba rugi adalah selisih antara penghasilan dan biaya. Dapat diukur dengan dua pendekatan berikut. Yang pertama ada revenue expense approach dan yang kedua ada asset liability approach. Pengakuan penghasilan, ada 4 alternatif waktu pengakuan pendapatan. Pertama, selama produksi berlangsung, yang kedua setelah produksi selesai, yang ketiga saat penjualan, dan yang keempat saat penagihan kas. Bentuk penyajian laporan laba rugi ada dua. Yang pertama, current operating income, hanya laba dari kegiatan normal, dan yang kedua all inclusive income, semua jenis laba termasuk yang insidental. Selanjutnya, pos luar biasa. Menurut APB, pos luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang berdampak material, tidak biasa dan jarang terjadi. Suatu transaksi dikategorikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi dua syarat, yaitu A. Tidak biasa unsur nature, yaitu tidak terkait dengan aktivitas normal perusahaan. B. Jarang terjadi, infrequency of occurrence, kejadian atau transaksi tersebut tidak diharapkan terjadi berulang di masa depan berdasarkan lingkungan operasional perusahaan. Penyajian ini harus diungkapkan terpisah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, income smoothing. Tujuan dari income smoothing adalah untuk menstabilkan laba dari periode ke periode. Income smoothing biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Mengatur waktu kejadian transaksi, 2. Memilih prinsip atau metode alokasi, 3. Mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Selanjutnya, kesimpulan. Laporan laba rugi mencerminkan kinerja keuangan dan memengaruhi ekuitas di neraca, baik melalui pendekatan articulate maupun non-articulate. Pengukuran laba dapat menggunakan pendekatan revenue expense atau asset liability. Dengan pengakuan biaya mengikuti prinsip matching serta pendapatan dapat diakui dengan berbagai tahap. Tergantung konteksnya, penyajian laba rugi bisa berbentuk current operating income atau all inclusive income. Dengan pos luar biasa diungkapkan secara terpisah. Strategi income smoothing digunakan untuk menjaga kestabilan laba antar